Ya, segera saja saudara kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Api bertambah besar adalah keinginan Tuhan, adalah janji Tuhan. Kalau saudara tanggapi sungguh-sungguh, Tuhan rindu membawa api Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, yang berkobar itu makin bertambah besar, makin bertambah besar, makin bertambah besar, makin bertambah besar, dan terus makin bertambah besar tanpa batas saudara. Karena Roh Kudus berkarya tanpa batas. Itu rindu Tuhan. Kalau saudara tanggapi, saudara akan mengalami. Di sesi keempat saudara ini berkata atau temanya menjaga api. Katakan penjaga api sekali lagi. Penjaga api punya arti kita sungguh-sungguh menjaga api Roh Kudus yang sudah dinyalakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Roh kita sendiri akan terus juga menyala. Akan terus menyala, akan terus menyala, akan terus menyala, berkobar-kobar, terus semangat, enggak hilang semangatnya. Saya percaya itu penting sekali saudara. Imamat 6 ayat 12-13, api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Dikatakan supaya terus menyala. Ini sedang bicara di bait Allah. Kita ini juga bait Allah saudara. Jadi api di mezbah harus dijaga. Bukan kalau ada waktu dijaga, bukan kalau keadaan baik, ya harus dijaga. Terus saudara apa? Terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Supaya terus menyala saudara. Saya percaya ini luar biasa. Jangan biarkan padam. Jangan biarkan ada mulai mau padam, jaga ya, jangan dibiarkan saudara. Sudah tahu makin lemah saudara, makin suam, jangan dibiarkan lagi. Terus saudara jaga. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu ke atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban. Keselamatan di sana diulang lagi, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Ya, janganlah biarkan padam. Itu menjadi pesan Tuhan yang pertama untuk setiap kita. Api Roh Kudus yang ada di dalam kita harus dijaga, harus dijaga, harus dijaga, harus dijaga, harus dijaga. Jangan biarkan padam, jangan biarkan padam. Harus terus menyala, terus menyala, terus menyala. Api Roh Kudus itu bicara semangat ilahi, semangat di dalam Tuhan itu harus ada. Jangan sampai semangat ya ilahi dalam kita itu mulai surut, apalagi dibiarkan padam. Jangan sampai pesan Tuhan ya harus dijaga, harus dijaga, harus dijaga. Saya sempat merenung seperti apa ya gambarannya ya. Kenapa Tuhan berkata harus dijaga, harus dijaga. Jangan sampai dia biarkan padam. Lalu saya rasa Tuhan berikan gambaran sama seorang kiper jaga saudara. Waktu pertandingan sepak bola, saudara gambarkan dulu ya, sama seorang kiper. Ya, waktu dia mulai ada pertandingan, jaga. Dia akan jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai ada bola yang masuk. Betul saudara, gawang itu. Jaga, 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 jaga. Kenapa? Kalau sampai bolanya lolos, lewat, dia kalah. Pertandingan sepak bola mau sulitnya seperti apapun, diserang seperti apapun, asal kipernya bisa jaga. Nggak sampai kebobolan, tetap nggak pernah kalah, tetap nggak pernah kalah. Sekalipun keadaan sudah parah, sekalipun keadaannya sudah berat, sekalipun semua sudah sebetulnya loyo sekali, tapi selama kiper itu bisa menjaga, maka tidak akan kalah. Demikian juga dalam hidup kita, apapun keadaan kita. Sedang menghadapi badai, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi serangan yang berat, sedang keadaan kita sendiri lemah sekali, saudara. Sedang keadaan wah nggak tahu apa pikir. Sempat sekali lagi firman Tuhan, jaga apimu, jaga semangatmu dalam Tuhan, jaga ya semangat di dalam Tuhan, jaga. Selama saudara jaga, saudara nggak bisa kalah. Betul. Jangan biarkan. Kalau biarkan apimu padam, kalau biarkan rohmu padam, kau kalah. Kalau kau biarkan, kau kalah. Kalau engkau biarkan, kau kalah. Saudara lihat seorang pelajar, ya dia pelajar, ya dia selama semangat belajarnya terus ada, dia akan berjuang, dia akan berdoa,
dia akan usaha. Sekalipun dulunya nilainya tidak baik, kalau ada apinya, kalau ada semangatnya, menyala-nyala untuk belajar, menyala-nyala untuk sukses, dia akan belajar. Dan akhirnya dia akan naik, dia akan nilainya makin baik. Akhirnya dia akan berhasil. Kalau dulu gak berhasil, apinya menyala, dia berjuang seperti itu, dia berhasil. Di semua bidang, seorang karyawan, saudara berprestasi atau tidak sama. Kalau kau kerja di satu tempat perusahaan, apimu padam, kamu kecewa atau apapun, saudara, keadaan ini dan itu sama saja. Kamu gak ada semangat untuk bekerja baik, kamu gak ada semangat lagi memperjuangkan perusahaan, prestasimu pasti turun. Saudara, yang gak akan naik malah mungkin terus dimarahin karena makin gak baik kerjanya, makin tidak baik, makin turun, makin turun. Tapi sementara apimu untuk bekerja tetap ada, tetap menyala, tetap berkobar-kobar, tetap semangat. Saudara akan menjadi seorang karyawan yang berjuang sungguh-sungguh. Saudara akan menjadi seorang karyawan yang menghasilkan banyak. Saudara akan menjadi seorang karyawan yang diangkat naik, diangkat naik, diangkat naik. Amin. Ya, pengusaha sama. Saudara yang usaha sendiri bukan ikut orang, sama. Kalau saudara sudah padam, gak ada perjuangan, sulit ya. Sekarang, apalagi sekarang saingannya besar sekali. Tapi sekali lagi kalau saudara tetap punya api yang dari Tuhan, apalagi semangat ilahi yang dari Tuhan. Selain saudara semangat, masih ada backup Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada berkat Tuhan. Jangan goyah, jangan menyerah, tetap teguh dalam Tuhan. Apimu jangan diizinkan padam. Semangatmu dalam doa, semangatmu dalam ibadah, semangatmu dalam cari Tuhan, jangan sampai goyah. Tetap saja ada. Saudara tetap akan bisa bertahan, saudara akan bisa bangkit, saudara akan bisa sukses. Akhirnya akan seperti itu. Dalam seluruh kehidupan, api cinta dalam pernikahan, api cinta dalam keluarga sama. Keluargamu tidak akan kalah kalau api cintamu untuk keluarga tetap ada. Jangan dibiarkan padam, tetap cintanya ada. Diperlakukan jahat, tetap cintanya ada. Dikhianati, tetap cintanya ada. Selama api cinta dalam pernikahan, dalam keluarga masih dijaga, masih ada, tetap saja ada doa, tetap saja ada usaha, tetap saja ada pertolongan Tuhan. Dan akhirnya akan terus, saudara, kokoh dan akhirnya akan dipulihkan. Dan saudara akan lihat rumah tangga akhirnya menjadi rumah tangga yang bahagia. Saya percaya pelajaran ini penting sekali, saudara. Api Roh Kudus. Saudara lihat jemaat ya di kitab Wahyu, saudara. Oh, kehilangan kasih mula-mula. Tuhan berkata engkau jatuh terlalu dalam. Jangan sampai engkau kehilangan kasih mula-mula. Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kembali seperti dulu. Punya kasih mula-mula. Punya cinta. Api cinta dari Tuhan yang menggebu-gebu. Saudara akan terus bertumbuh dalam melayani. Saudara akan terus bertumbuh di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara akan terus dipakai Tuhan. Saudara akan terus berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Saudara akan terus diangkat oleh Tuhan. Saudara akan terus dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Sama, pelayan Tuhan juga sama. Apapun keadaan saudara, mungkin mengalami masalah rumah tangga, mungkin mengalami masalah kesehatan, mungkin mengalami masalah keuangan, pekerjaan, studi. Tapi jangan izinkan api Roh Kudus padam. Bahkan mungkin mengalami masalah gesekan-gesekan dalam pelayanan. Kembali, apimu harus dijaga. Harus dijaga seperti kiper jaga gawang. Saudara, selama engkau bisa jaga, saudara tetap aman. Ada saatnya karena setiap kita menghadapi badai. Ada saatnya setiap kita diproses, saudara. Bukan karena salah saja. Salah bisa mengalami masalah. Tapi kadang-kadang kita sudah benar masih mengalami masalah. Karena salah satu bertumbuh adalah melalui proses. Adalah melalui masalah. Saat diproses jangan sampai goyah. Jaga hatimu sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang sedang sakit, ya satu lagi sama, saudara. Selama api Roh Kudus dalammu tidak padam, saudara tetap menyala dengan Tuhan. Cinta pada Tuhanmu, iman pada Tuhanmu. Terus saudara hidup pada Tuhan. Saudara terus, saya percaya itu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau sudah putus asa, saudara sudah menyerah, sudah pahit hati, sudah ketakutan,
Betul? Api harus dijaga. Jangan padam. Terus nyala. Terlanjur padam, dinyalakan lagi. Datang lagi pada Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, saudara, saat pecah beda sekali. Ya, api yang menyala dan tidak. Saya akan ajak saudara belajar dengan seorang raja dan anaknya. Yaitu Raja Ahaz dan anaknya bernama Hizkia. Beda sekali. Ya, ayahnya dan anak ini beda. 2 Tawarikh 29 ayat 7. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan. Jadi dikatakan di sini Raja Ahaz ini malah nutup pintu-pintu ibadah. Sudah dikatakan di sini ditutup pintu rumah Tuhan. Kalau sekarang itu mulai banyak nutup gereja-gereja lah. Gampangannya seperti itu, saudara. Dan memadamkan segala pelita. Pelitanya aja harus dipadamkan. Nggak boleh ada pelita, nggak boleh ada api, itu saudara. Mereka tidak membakar korban ukupan lagi, nggak ada lagi, saudara. Tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, tidak ada lagi ya. Orang saya di tempat kudus. Kalau saudara perhatikan Ahab ini seorang raja, tapi hatinya itu jauh dari Tuhan. Saudara, dia bukan tidak membiarkan, dia sendiri yang nutup, saudara. Dia sendiri yang menghancurkan, dia nutup pintu bait Allah. Dia nutup, padamkan semua api pelita. Dia buang, tidak boleh, malah ada lagi ya persembahan korban bakaran sudah tidak boleh. Dan kalau saudara baca terus tentang hidupnya, dia justru terbalik. Dulunya Tuhan, saudara, api cintanya pada Tuhan, lalu berbalik api cintanya pada berhala-berhala. Ganti, saudara, malah percaya ganti, nyembah berhala, saudara. Ya, yang dari Tuhan dipadamkan, tapi api dunia dinyalakan, api berhala dinyalakan. Dan kalau saudara baca terus kisahnya, akhirnya hidupnya konyol, mati konyol, keadaannya parah sekali, hancur keadaannya. Ya, hidupnya, masa depannya, kerajaannya hancur, matinya dengan mati konyol. Kok diam semua ya? Padahal bukan Ahaz, saudara. Tapi beda sekali dengan anaknya, saudara. 2 Tawarikh 29 ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahnya, artinya begitu dia diangkat jadi raja. Dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah tunggal. Tuhan, beri tepuk tangan. Ya, jadi begitu diangkat jadi raja, dia langsung buka dulu pintu-pintu rumah Tuhan. Buka dulu gereja-gereja yang ditutup. Dia buka dulu tempat-tempat ibadah. Ya, beda sekali dengan ayahnya. Saya yakin dia sadar ayahnya itu sudah salah. Sudah melakukan kesalahan besar. Meninggalkan Tuhan, nyembah berhala. Dia tahu itu akibatnya sehingga fatal, kerajaannya hancur. Sehingga dia tidak mau lagi hancur. Waktu ganti dia langsung dia perbaiki. Buka pintu-pintu rumah Tuhan. Ditambah lagi dan apa? Memperbaiki. Artinya memperbaiki. Ya, semua misbahnya diperbaiki. Betul. Korban bakaran diperbaiki. Apinya dinyalakan lagi, saudara. Dan luar biasa sekali. Dia mengalami hal yang luar biasa. 2 Tawarikh 32 ayat 29 sampai 30. Ia mendirikan kota-kota, akhirnya berkembang. Kota-kotanya tambah lagi. Ada kota-kota baru yang dibangun baru lagi. Memperoleh banyak kambing domba. Jadi hasil ternaknya berkembang. Dan lembu sapi. Karena apa? Allah mengaruniakan dia harta milik yang apa? Sangat besar. Yang apa? Sangat besar. Itu Allah mengaruniakan, bukan karena dia pandai, saudara, sehingga ternaknya bertambah, sehingga semuanya bertambah. Bukan karena karunia Allah. Karunia itu namanya bukan karena kepandaian, bukan karena usaha. Itu pemberian Allah, itu anugerah, itu kemurahan Allah. Tuhan mengaruniakan dia, saudara, harta milik yang sangat atau amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkan ke hilir ke sebelah barat kota Daud. Artinya dia mulai membuat irigasi, pertaniannya dikembangkan. Kalau dibuat mudah, mulai kerajaannya bukan hanya dipulihkan, tapi malah terus dikembangkan, dimajukan, lebih maju lagi, saudara. Dan di sini luar biasa ditutup. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Hizkia berhasil
dalam segala usahanya. Kenapa berhasil? Karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Orang mau pandai seperti apapun, kalau kena kutuk gak akan berhasil, saya jamin 100%. Ya, tapi orang yang gak terlalu pandai pun, kalau dapat karunia, hidup dalam kasih, dapat anugerah, pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saya mau ngimani ya, jemaat keluarga Allah, apa saja yang dibuat berhasil gitu saudara. Hizkia juga bisa ganti nama saudara. Apa saja yang aku perbuat berhasil. Kuncinya apa? Apimu, Roh Kudus, jangan padam. Api cintamu pada Tuhan. Api doamu pada Tuhan. Api ibadahmu pada Tuhan. Api persembahanmu pada Tuhan. Api saudara pelayan pada Tuhan. Jangan padam. Jangan dibiarkan padam. Tetap dijaga. Tetap menyala. Tetap ada korban bakaran. Tetap ada persembahan. Tetap ada doa. Tetap ada pujian penyembahan. Tetap saja saudara. Dari sini kita bisa petik satu pelajaran. Ayahnya tadi buang Tuhan. Apinya pada Tuhan hilang. Api cintanya. Cinta dunia. Cinta berhala. Alkitab berkata orang yang nyembah berhala akan kena kutuk. Betul saudara? Berapa keturunan? Ya 7 keturunan. 4, 5. Mungkin sampai 7. 4, 5, 7. Lah saudara dengar. Saudara dengar ya. Sekarang anaknya Hizkia lahir. Dia sudah ada kutuk apa belum? Saya ngomong ya. Ayahnya nyembah berhala. Meninggalkan Tuhan sampai dikutuk. Hidupnya hancur. Lah Hizkia ini. Waktu lahir sebagai anaknya tadi Ahaz. Dia ada kutuk enggak? Kutuk itu turun loh. 4, 5 keturunan saudara. Ada. Tapi jangan takut. Kutuk itu bisa dihapus. Betul? Jangan takut. Kutuk itu bisa dihapus. Bahkan bukan dihapus. Dibalik dari kutuk jadi anugerah. Bisa dibalik. Saudara yang merasa dulu ada kutuk apapun lah. Dari nenek moyang saudara. Dari orang tua saudara. Termasuk hidup saudara sendiri. Yang lakukan yang tidak benar. Ada kutuk. Kutuk itu bisa dihapus. Karena korban Yesus di atas kayu salib. Bahkan dibalik jadi anugerah. Jadi kasih karunia. Jadi berkat. Tapi ingat ya. Apimu jangan padam. Apimu jangan padam. Saya pesan ini yang menjadi pesan yang sangat penting bagi setiap kita. Amin. Siapa yang mau hidup dalam kutuk dan tidak ada. Enggak kecil ya. Kalau tak cepat keblun sampai ini baru gini. Tidak jadi. Siapa yang rindu hidup dalam anugerah kasih karunia. Katakan sebelah, apimu jangan padam. Katakan saudara. Nah sekarang saudara. Ya, kita akan belajar dari nasihat Rasul Paulus, saudara. Sekarang dalam perjanjian baru kepada jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Rohnya huruf besar, roh Allah. Api, Roh Kudus maksudnya. Perjanjian lama diulang-ulang. Sekarang perjanjian baru diulang-ulang lagi. Jangan sampai padamkan ya roh Kudus atau api Roh Kudus saudara. Jadi jangan padamkan. Jangan padamkan. Jangan izinkan itu padam. Jaga terus supaya tetap menyala. Enggak pakai padam. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jemaat Tesalonika ini luar biasa. Mereka jadi penurut Paulus. Paulus itu yang merintis, yang menggalakkan mereka, pemimpin. Mereka menurut dengan pemimpin dan menurut dengan Tuhan. Saudara, orang nggak bisa berkata, aku nurut Tuhan, tapi nggak mau nurut pemimpin, nggak bisa. Saudara, orang nurut pemimpin, tapi nggak nurut Tuhan, ya nggak bisa. Nurut pemimpin, nurut Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Lalu dikatakan lagi di sini dalam penindasan yang berat. Jadi mereka sedang alami penindasan yang berat, masalah yang berat, tekanan yang berat. Kamu telah menerima firman ini dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekalipun mereka sedang tekanan yang berat, masalah yang berat, tapi mereka tetap menyala, tetap teguh dalam api Roh Kudus. Diberikan kekuatan oleh
Roh Kudus, maka itu luar biasa. Dalam penindasan berat kamu telah menerima firman, percaya dengan firman, apa yang disampaikan tetap percaya, saudara. Itu dengan sukacita, bukan dengan bersukut-sukut. Nyatanya mana? Mujizat-mujizat aku gak ngalami, saudara. Itu temanku juga gak ngalami. Jangan, terima dengan sukacita, saudara. Ya kamu telah menerima itu dengan sukacita, dikerjakan Roh Kudus saat ini apa? Itu Roh Kudus yang akan berikan. Kalau saudara percayai, saudara akan punya api, saudara. Kalau saudara nggak terima dengan sukacita, api memadam. Firman ini, kalau saudara terima dengan sukacita, Roh Kudus akan mengerjakan, nyalakan apinya, besarkan apinya, akan makin besar apinya, sehingga kamu telah menjadi teladan, hanya jadi teladan hidupnya untuk semua orang yang percaya ya di wilayah Makedonia dan Akaya. Hanya hidupnya jadi teladan, hidupnya jadi contoh, sekalipun ada tekanan, sekalipun belum ngalami, orang lain ngalami mujizat, aku belum ngalami, tetap saja terima firman dengan sukacita. Cepat atau lambat aku akan mengalami, saudara. Bukan iri, bukan wah nggak suka dengan firman. Nanti Roh Kudus memberikan, hanya jadi teladan. Tuhan itu pasti, saudara. Seringkali yang nggak pasti itu kita. Belum sampai kairosnya Tuhan, putus asa. Kadang-kadang gitu, saudara. Karena pengaruh dengan perkataan orang lain, akhirnya apinya padam, saudara. Jaga, saudara. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya Makedonia dan Akaya saja. Jadi ternyata Paulus berkata, di antara kamu luar biasa. Firman Tuhan terus berdukung, bersaksi di mana-mana. Tuhan berkuasa, Tuhan itu makasih, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu nuntun hidup kita jadi baik. Aku terus bertumbuh di dalam Tuhan, jadi kesaksian di mana-mana, saudara. Ya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman pada Allah, sehingga kami tak usah mengatakan apa tentang ini. Jadi bukan hanya di Makedonia, juga kesaksiannya nyebar di mana-mana, persaksiannya nyebar di mana-mana. Orang-orang kaget, orang-orang dapat contoh, dapat teladan. Orang yang lemah lihat iman saudara, bersukacita senang dalam Tuhan. Orang ikut dikuatkan, orang ikut pegang firman Tuhan terus, jadi teladan yang luar biasa sekali. Ya, saya percaya kalau saudara sarikan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang penuh dengan sukacita. Ya, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang rohnya terus menyala-nyala. Dalam keadaan baik tidak baik, rohnya terus menyala-nyala. Dalam keadaan berkat atau dalam keadaan aniaya, sedang diproses Tuhan, sedang diuji, rohnya tetap menyala-nyala, sehingga mereka jadi kesaksian. Saya bersyukur sebetulnya ini juga salah satu DNA keluarga Allah. Karena sejak gereja kita berdiri sampai ulang tahun ke-10, sudah sering saya ulang-ulang ayat, janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Betul gak? Jangan kendor, jangan kendor, jangan kendor, jangan padam, jangan suam. Nyala-nyala, menyala-nyala, 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 menyala-nyala. Layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saudara akan teguh, saudara akan dipakai oleh Tuhan, bahkan jadi berkat bagi orang lain. Kalau tetap menyala-nyala. Lah kalau jadi pelayan Tuhan aja lo ya, nggak ada kesaksian. Ini ikut Tuhan malah lo yo, aku ikut Tuhan ngapain? Betul nggak? Tapi kalau saudara bisa tegar, orang kagum. Dia itu ngalami badai besar, tapi nggak goyah, hebat. Betul saudara? Ayo menyala-nyala, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, saudara. 1 Tesalonika sekarang pasal 5 ayat 5 dan 6. Karena kamu ya semua adalah anak-anak terang. Siapa di sini anak-anak terang? Ya, dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu ya baiklah, jangan ya kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah. Jadi maka dikatakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga, 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 terus berjaga-jaga, berjaga-jaga, saudara. Firman Tuhan sampai berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, betul nggak? Jaga, tetap hati
hati kita itu semangat. Tetap hati kita itu cintanya pada Tuhan. Roh yang menyala-nyala. Itu luar biasa. Dijaga ya dengan segala kewaspadaan. Caranya jaga matamu. Kalau matamu lihat yang jelek, hatimu akan padam. Jaga telingamu. Kalau saudara suka mendengarkan telinga yang jelek-jelek, rohmu akan padam. Jaga mulutmu. Kalau saudara suka mengucapkan yang negatif, apa yang kau ucapkan itu didengar oleh telingamu, rohmu juga akan padam. Jaga pikiranmu, saudara. Pikiran yang baik sesuai dengan firman. Kamu adalah biji matanya Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan tinggalkan. Tuhan akan tuntun engkau. Makin hari makin seperti Kristus. Ada karya yang nyata. Jaga hatimu itu seperti itu. Nanti engkau akan terus berkorban. Sekarang kita akan belajar dari satu ayat untuk punya arti banyak. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Saudara lihat ya di sini. Ini kunci pelajarannya Paulus untuk Tesalonika. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 mulai. Bersukacitalah senantiasa. Kalau engkau ingin apimu tetap menyala. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Saudara, tetaplah berdoa. Yang kedua apa? Tetap berdoa. Tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur. Baik tidak baik. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Sekali lagi. Jangan ya izinkan padam, apalagi memadamkan seperti tadi Raja Ahaz habis nanti saudara. Jangan anggap rendah nubuatan, pesan Tuhan, rema Tuhan, pewahyuan Tuhan. Jangan dianggap rendah. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji segala sesuatu. Ini berita baik atau jelek? Yang jelek dibuang, yang baik saja dimasukkan dalam hidup kita. Ya, suatu. Jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan, saudara. Saya baca itu pesan yang penting kita akan pelajari, saudara. Ya, satu persatu. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa, saudara. Bersukacita. Kelihatannya sepele ya saudara. Bersukacita itu penting sekali. Orang yang bersukacita apinya menyala. Orang yang sedih kehilangan sukacita saudara, nggak bisa sukacita lagi, apinya padam. Supaya engkau bisa terus menyala, api Roh Kudus menyala. Bersukacitalah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedih saudara, buang kesedihan saudara. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa bisa menolong saudara. Kita punya Tuhan yang Maha Kasih, ya, Dia mau menolong saudara. Kita punya Tuhan sebagai gembala yang baik yang akan menuntun kehidupan saudara. Kita punya Tuhan sekalipun kita sempat jatuh, masih ada kesempatan dapat pengampunan, dipulihkan asal bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita punya Tuhan yang pasti, janjinya pasti, rencananya pasti. Dia tidak bisa lalai, Dia tidak berubah, pasti. Maka bersukacita, karena sukacita itu saudara akan menyalakan api. Dan sukacita apinya menyala itu berhasil. Saudara berada di mana-mana. Keluarga yang sedih semua, sulit. Tapi kalau rumah tangganya wah menyenangkan, senang semua di rumah tangga. Di rumah itu menyenangkan, sukacita. Itu mudah. Apinya nyala, mudah ya berhasil. Sama. Jadi jemaat, jadi pendoa. Kalau tidak suka-suka sedih terus aku jadi pendoa. Sampai saya kurang diberkati. Terus doaku puasa. Ya yang lain diberkati. Kok kita kalau sedih saudara itu malah rohmu padam. Ya saudara malah sulit untuk bisa punya doa yang penuh kuasa. Sukacita itu iman. Saudara tahu enggak? Bersukacita. Di manalah saudara lihat pelajar yang sukacita, dia lebih mudah berprestasi daripada yang patah semangat. Pekerja, pengusaha yang sukacita, dia akan lebih mudah bergairah, bersemangat, berjuang, lebih mudah berhasil. Pelayan Tuhan siapapun sama saja, termasuk pendeta lah saudara. Kalau saya loyo terus gimana saudara? Masuk mau khotbah loyo saudara, doakan saya ya saudara, masalahku banyak sekali. Lah jemaatnya bingung, aku ke gereja cari kekuatan malah disuruh doakan pendeta, wis mulai wae. Minimal kalau saya tetap menyala, tetap sukacita.
Saudara yang lemah datang gereja dapat impartasi. Kekuatan minimal kan gitu toh saudara. Betul nggak? Sukacita. Ya, sukacita. Lah, banyak saudara harus usaha ada sukacita. Salah satu, dengar ya. Salah satu supaya saudara bisa sukacita. Ya, salah satu ya bukan satu. Salah satu dengan pujian. Pujian yang antusias. Pujian yang penuh dengan sukacita. Itu salah satu yang pasti. Kalau saudara datang di gereja, saudara lemah, pujiannya sedang semangat. Saudara bekutu malah nggak suka. Dan saya jamin pulang, saudara tetap nggak sukacita. Tapi kalau saudara berani ke gereja, sedang sukacita, saudara sekalipun nggak enak ya, paksa diri, mau bersukacita. Ikut bersukacita, ikut bergembira, ikut bersukacita, ikut bergembira, ikut saudara. Saya jamin saudara, tiba-tiba nanti akan makin berubah. Tiba-tiba makin berubah. Tiba-tiba sukacita itu mengalir. Tiba-tiba api itu menyala. Tiba-tiba saudara berubah. Saudara gembira. Saudara cari orang yang menyala. Betul. Saya ingat, ini sudah lama saudara. Satu guru saya, dulu waktu di SD, dia cerita. Saya orang Kristen ini kok seperti orang India ya. Di mana nyanyi dia berkata, saya juga gitu. Jadi kalau saya mandi nyanyi gitu saudara. Ya, kalau saya mandi nyanyi, bapak ibuku sudah ngerti. Saya sedang punya masalah. Kata. Jadi kalau dia punya masalah bukan diam, malah nyali, malah memuji Tuhan. Lawan dengan pujian, lawan dengan nyanyi. Sehingga akhirnya malah sukacita. Betul saudara. Nah, gereja kita salah satunya DNA juga sama. Sukacita. Orang ngomong toh pujiannya sukacita. Mungkin saudara juga datang ke sini ada waktu pujian. Ada sukacita. Saja ikuti. Saudara ya kalau kita di Indonesia ya. Pujian dengan pakai tarian. Itu sebetulnya awalnya dari gereja kita. Zaman dulu saya mulai pelayanan. Oh gereja tepuk tangan tidak boleh duniawi. Mosok Tuhan kok ditepuk tangan. Dulu gitu saudara. Tidak boleh hanya tepuk tangan saja. Tidak boleh. Tuhan kok seperti apa saja. Adu jago tepuk tangan gitu. Tidak boleh. Tapi waktu saya sedang di Bogota. Saudara belajar prinsip 12 itu. Saya lihat mereka memuji menari. Mungkin nanti carikan ya. Pendek saja kalau bisa juga mau ditayangkan. Wah luar biasa sekali saudara. Saya kaget. Wah kok sampai seperti ini ya. Muji itu nari-nari. Karena tidak ada di Indonesia. Tepuk tangan saja disalahkan kok saudara. Ya enggak. Haleluya. Lihat disalahkan. Seperti itu. Tapi saudara saya lihat orang sana. Ya yang datang itu lemah. Pulang itu bergembira. Pulang itu bersemangat saudara. Karena mereka wah pemuji Tuhan luar biasa. Saya sendiri yang lihat. Coba ikut-ikut juga sama. Wah ikut sukacita. Ikut semangat. Pulangnya saudara lebih menyala. Lalu saya tangkap, saya ajarkan gereja kita di Solo, saudara. Dan puji Tuhan saya acung jempol 2 untuk jemaat pelayan Tuhan gua ke Allah. Wah, setiap diajak, ya merubah satu. Semua sepakat ikut. Mungkin minggu yang lalu pernah saya sampaikan juga. Wah, sekarang coba pakai tarian. Saya senang sekali, tapi saya juga geli sekali. Kenapa? Orang Solo itu biasanya kan alon-alon, asa kelangkon, linggang kangkung. Sekarang wah gitu saudara, wagu-wagu gitu saudara. Gerakannya wagu-wagu. Saudara lihat orang belum bisa nari, pertama kan wagu-wagu. Tapi nggak apa-apa terus, akhirnya jadi. Lalu waktu UC kita ya pakai semua peserta UC menyala-nyala. Nah saudara lihat itu. Itu tahun 1998 atau 99 saya ke sana. Ada itu tahun 99 saudara. So di Indonesia belum ada gitu saudara. Tapi luar biasa sekali. Setelah itu jadi gerakan gereja-gereja di mana-mana, di dalam kota, di luar pulau, sampai di luar negeri yang ikut konferensi praktekkan semua di Taiwan, di Korea, saudara, di Malaysia, semua tempat yang saya datang, wah, yang paling terkenal itu lagu More, saudara. Jadi, tapi itu jadi gerakan sukacita. Nah, saya dengar nanti kita akan ada tamu apa namanya? Planet Boom. Planet Boom itu bagian dari Planet Shaker. Itu salah satu topnya dunia untuk praise and worship. Salah satu topnya. Ya, berapa bulan yang lalu ya Yosi ikut ke ini
pas buka di Malaysia ada conference. Dia ke sana diberkati sekali. Lalu itu ada mulai kontak dengan kita supaya bisa datang di gereja kita. Tapi biaya itu mahal. Apalagi kalau di Australia itu, dari Australia biayanya mahal sekali. Sekarang kita bisa datangkan di gereja kita, di Jakarta, di Jogja, di Solo, saudara. Itu anugerah. Saya dorong kalau saudara bisa ambil beli tiketnya, saudara. Itu saya percaya kalau saudara anggapinya dengan benar ya, akan buat saudara itu salah satu cara nyalakan api. Nyalakan api, nyalakan api, nyalakan api, nyalakan api. Dan saya percaya itu akan jadi salah satu berkat yang besar setiap kita. Pertama, sukacita. Yang kedua adalah berdoa. Tetap berdoa. Kata-kata tetap itu bukan pernah berdoa. Dulu aku berdoa. Tetap berdoa. Orang Solo bukan tetap ya, tetap berdoa. Yaitu tetap berdoa. Ya, tahun yang lalu berdoa terus. Tahun ini berdoa terus. Bulan yang lalu berdoa terus. Bulan ini doa terus. Minggu yang lalu doa terus. Ya, minggu ini doa terus, saudara. Hari yang kemarin doa, sekarang doa. Tetap doanya harus apa? Konsisten. Harus punya disiplin dalam doa. Jangan waktu move-nya ada, wah senang doa, sedang malas doa, enggak doa, jangan. Saudara kalau seperti itu, saudara apinya biar. Waktu saudara suka berdoa, biar. Waktu saudara enggak suka berdoa, lagi saudara. Ya harus ada konsisten buat jadwal tetap. Misalnya setiap pagi. Atau malah siang, karena siang anak sekolah, ya suami kerja, aku di rumah punya jam doa. Tiap orang itu beda-beda. Tetapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bangun kehidupan doa yang luar biasa. Saudara, selama menjaga kehidupan doamu, rohmu akan juga sama menyala. Kenapa? Saudara, dengan doa itu sama dengan kita sedang mendekatkan diri. Bahkan kalau saudara doanya sampai ketemu Tuhan, nempel dengan api abadi. Catat dulu ya. Tuhan itu api abadi. Apa nih? Api yang gak pernah bisa padam. Betul saudara ya? Api yang tidak pernah padam. Yesus berkata, ya Yohanes membaptis dengan air. Yohanes yang berkata di air. Tapi Yesus membaptis dengan api. Yang punya api, yang tidak bisa padam adalah Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara sedang mendatangi api. Saudara butuh apimu menyala, datangi api. Dan saya ajarkan saudara, kalau doa, jangan hanya sekedar doa ya. Doa sungguh sediakan waktu yang baik, fisikmu dalam keadaan baik, saudara, yang tidak diganggu macam-macam. Dan hampiri Tuhan sungguh-sungguh, sampai saudara bisa merasakan ketemu Tuhan. Dengar dulu ya, sampai saudara bisa merasakan ketemu Tuhan, nempel Tuhan. Saudara, kalau saudara doa kadang-kadang rasanya sulit, apa itu belum sampai melekat. Pokok anggur carang, mendekat saja nggak cukup, harus sampai melekat. Dia itu api, kau dekat dengan api, saudara nggak cukup. Kalau engkau mau menyala, engkau abor, butuh api, ya nempel api, dapat api. Sampai saudara rasakan ketemu Tuhan, sampai saudara itu ada persekutuan dengan Tuhan, maka apimu tidak akan padam, karena terus diisi, saudara. Yang ketiga mengucap syukur, ya selalu mengucap syukur, saudara. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, bisanya mengeluh, apinya padam. Tapi orang yang bisa mengucap syukur, apinya tetap menyala. Betul saudara, ada contoh ya, ada seorang ya pergi jalan-jalan, wah tiba-tiba saudara di jalan dirampas, ya setengah dirampok, dirampas saudara, dompetnya ya itu dibawa saudara, pergi ya, pulang dia cerita dengan keluarganya, wah apa aku tadi dirampok ini, tapi dia ngomong gini, puji Tuhan hanya dompetku, bukan nyawaku. Gitu. Puji Tuhan, hanya dompetku, bukan semua kekayaanku. Puji Tuhan, bukan aku yang nyopet, tapi aku yang dia yang nyopet, bukan aku yang. Orang seperti ini, apinya tetap menyala, sekalipun sedang kehilangan, sekalipun sedang dicopet atau dirampok, tetap menyala. Betul nggak saudara?
Ada masalah besar, diserang orang, difitnah orang, diperlakukan tidak baik. Saudara, dicaci maki. Saudara, tergantung saudara, reaksi saudara. Saudara reaksinya, ya jelek. Ini enggak terima aku gini terus. Saudara, apimu padam. Tapi kalau saudara bisa bersyukur. Orang nuduh aku, Tuhan hakimku yang adil. Tuhan yang akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Apimu tetap nyala, betul gak? Bersyukur, bukan aku yang menfitnah, tapi aku yang difitnah. Maksudnya orang lain bukan aku. Karena orang menfitnah malah rugi sendiri, betul gak? Belajar bersyukur. Supaya saudara bisa bersyukur, lihat yang baik, jangan lihat yang jelek. Lihat yang baik, jangan lihat yang jelek. 1, 2, 3. Lihat yang baik, jangan lihat yang jelek. Ini untuk keluarga aja ya, lebih mudah ya. Saudara istri ini jawab, suamimu itu baik atau jelek? Istri, apa ya? Suami, istrimu baik atau jelek? Keras. Sebetulnya sesungguhnya setiap orang ada baiknya, ada jeleknya. Pasti. Gak ada yang sempurna, betul gak? Suamimu pasti ada baiknya, ada jeleknya. Istrimu pasti ada baiknya, ada jeleknya. Tinggal kau lihat yang mana. Kalau engkau lihat jeleknya terus, hatimu gak terima. Hatimu marah, kecewa. Dapat suami satu aja, plongo. Itu kalau suaminya pelongo-pelongo kadang-kadang. Karena istrinya galak. Sampai suaminya diem aja. Sudah ya daripada bertengkar. Biasa gitu tak ya? Betul ya? Belum tentu loh saudara. Tapi kalau saudara bisa melihat baiknya. Ada sisi jelek, ada baiknya. Saudara bersyukur. Dia itu luar biasa. Dia itu baik. Ya, kekurangannya saudara malah ganti. Untuk jadi penolong. Tolong dia, backup dia. Rumah tangga bahagia. Betul, saudara. Suami terhadap istri juga sama. Kalau suaminya lihat ini seperti ikan masuk gini terus tidak pernah berhenti. Yang dilihat mulutnya terus ya saudara jengkel. Tapi kalau saudara bisa lihat, untung loh istriku itu. Aku pulang, sudah ada makanan loh. Kalau enggak aku kelaparan, enggak bisa tidur, enggak makan misalnya. Betul enggak saudara? Untung loh, bajuku saudara cuci. Kalau enggak aku berbulan-bulan bau terus enggak ada yang nyuci. Ya dah, apalagi untung loh istriku mau mijeti aku. Tapi tergantung kita, lihat baik. Pada siapapun, saudara di sekolah, saudara di tempat kerja, di gereja kita sama. Saudara mau lihat baiknya, saudara akan mengucap syukur. Saudara mau lihat jeleknya, saudara akan sungut-sungut. Hanya tergantung kita kok. Mata kita lihat. Karena dengar ya, dari mata turun ke hati. Dari telinga turun ke hati. Betul ya? Yang kita lihat kalau jeleknya, yang masuk dalam hati kita itu jelek. Yang kita dengar, saudara, kalau jeleknya, masuk jelek. Nganggapnya gereja jelek. Tapi kalau saudara lihat yang baik, hatimu penuh dengan gerejaku baik, gerejaku baik. Dengan yang baik, baik. Saudara akan bersyukur. Saudara akan menyukai hatinya Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan dapat perkenanan dan kasih karunia. Yang keempat, jangan nganggap rendah nubuatan. Jangan nganggap rendah apa? Nubuatan. Jadi semua janji Tuhan, baik nubuat secara seorang bernubuat langsung maupun firman. Firman itu nubuatan. Tuhan sudah nulis, tahu enggak? Semuanya. Kalau kita misalnya tema tahunan, tema bulanan, saudara, tema mingguan seperti ini, firman Tuhan, ada firman, ada nubuatan, ada pewahyuan, jangan anggap rendah. Saudara, kalau mau apimu menyala dan kau sukses. Jadi dengar, misalnya ya, contoh dalam 1 bulan ini, saudara, ya atau mulai awal ya, pelipat gandaan dahsyat. Saudara, kalau menghargai itu, wah bersyukur. Saat ini temanya, aku tangkap, rohmu akan menyala. Aku doa, aku berjuang, rohmu akan menyala. Terus bulan ini apimu bertambah besar. Kalau saudara nggak nganggap rendah, saudara wah luar biasa. Ini berharga. Aku tangkap, apiku akan makin besar.
semakin makin menyala. Rohku akan makin berkembang. Dengar ya. Saudara akan semangat nyala. Dan E-nya saudara ngalami. Hari ini jaga apimu. Kalau saudara nggak rendah firman Tuhan ini, saudara nggak dapat. Rohmu tetap padam, pulang tetap padam. Tapi kalau saudara tangkap, puji Tuhan, aku sempat loh, lupa loh. Saat ini aku lemah loh. Puji Tuhan, firman Tuhan tuh luar biasa. Aku nggak mau lagi padam. Aku mau jaga sungguh-sungguh. Aku mau bangkit, aku menyala. Saudara menyala, pulang menyala. Hidupmu lebih sukses. Jangan anggap remeh. Belajar apa yang dikatakan. Apalagi rema juga saudara dapat pribadi tangkap. Sebab kalau orang apatis terhadap firman, terhadap pewahyuan, terhadap nubuat, dia nggak akan tangkap firman. Dia nggak akan menyala. Apinya nggak akan ada. Ya, itu penting. Ya, tangkap sungguh-sungguh. Saudara akan lihat kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Ya, lalu saudara, ya, pegang yang baik dan jauhkan diri dari yang jahat. Apa saudara? Pegang yang baik, jauhkan dari yang jahat. Saya mau tanya, saat ini banyak enggak berita baik, banyak enggak berita jahat? Banyak baiknya atau banyak jahatnya? Banyak yang asli atau hoaknya? Saudara dengar ya, dimanapun saudara ketemu dengan siapapun, ya dengar ya, apalagi di media, kalau saudara jangan begini. Itu ada yang enggak benar, ada yang benar. Dengar dulu ya saudara ya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Saya ulangi, ada yang benar, ada yang tidak benar. Saudara pilih yang mana? Biasanya suka yang mana? Itu manusia itu aneh loh saudara. Lebih suka yang jahat. Dulu waktu pertama kali TATV berdiri ya, saya itu geleng-geleng kepala itu. Karena terus mulai mempelajari ya, marketing itu gimana di dunia. Jadi kadang-kadang malah cari berita asing, buat sensasi, membuat orang macam-macam itu. Kadang-kadang buat takut, tak apa-apa. Pokok itu yang nanti akan viral. Kalau berita-berita yang baik biasa itu tidak viral. Yang viral itu yang wah ini. Sekalipun itu efeknya nggak baik, tetap cari. Pokok itu yang tidak baik, itu malah gempar, itu malah viral. Ya atau enggak? Sekarang juga banyak toh orang buat konten yang gak genah, betul gak? Hanya untuk apa? Jumlah viewernya supaya tambah. Betul? Betul. Lah, firman Tuhan hari ini ngajari. Paulus ngajari, Tesal, supaya apimu terus. Ingat ya, buang yang jahat, ambil yang baik. Kalau saudara terima WhatsApp, email, apapun, saudara ngerti, ini baik atau jahat? Berita benar atau tidak? Ini nyerang orang atau malah memberkati orang? Yang baik, jangan dibuka pun jangan. Ini bagus, memberkati iman kita, nuntun kita, terima. Dengar khotbah pun juga sama, hati-hati semuanya kita. Khotbah juga kadang-kadang, wah kalau kita nggak hati-hati bisa kacau. Katakan, buang yang jahat, terima yang baik. 1, 2, 3. Buang yang jahat, terima yang baik. Aku mau bertobat. Buang yang jahat, terima yang baik. Karena manusia itu suka yang tidak baik malah nggak dadang. Karena daging itu loh saudara. Contoh yang lainnya. Saudara kalau dengar bilang difitnah orang, diserang, itu enak, sakit atau menyenangkan? Kalau difitnah itu nyakiti atau menyenangkan? Sakit. Tapi banyak orang malah tanya, ngomong apa dia? Ngomong apa dia? Ngomong apa dia? Oh enggak, aku tak cari informasi yang lain. Dia ngomong apa? Dengan saya. Gitu tak, betul gak? Itulah manusia keliru. Maka banyak yang sakit hati, banyak yang kecewa, banyak yang luntur imannya. Malah cari saudara yang nyakiti hati. Malah cari yang merusak imannya. Buang jahat, terima yang baik. Amin. Saya tergerak saudara karena kita mau kedatangan tamu. Itu apa? Planet Boom, itu bagian dari Planet Shaker. Itu salah satu yang luar biasa. Karena kemarin saya rasa kok Tuhan gerakkan. Saya lihat pendetanya waktu dia sedang adakan seperti kita UC.
tiba-tiba dia nyampaikan nubuat untuk Indonesia. Dan waktu saya dengarkan kaget, bisa nyambung. Dia yang ceritakan api, yang ceritakan dia itu api. Api akan menjalar, api akan menyala untuk Indonesia. Api itu kan luar biasa. Lalu kalau dia cerita Yehuda, itu artinya pujian. Yehuda itu pujian. Yehuda, Bani Yehuda, panggil Roma pujian misalkan gitu. Saudara. Api, lalu yang dia katakan berjuta-juta orang akan datang. Ya, apalagi orang muda berjuta-juta akan datang. Dia itu orang Australia. Orang Australia ini tahu loh, banyak hamba Tuhan Australia ngakui loh. Kita butuh Indonesia. Karena apinya di Indonesia. Coba ditayangkan. Wow. I feel something very strong about Indonesia, that God is going to do something very significant in Indonesia. Something that God's going to release in that nation. And He's going to release light. And I'm raising up a church that's glorious, that's strong, that's powerful. We place our hands toward these awesome leaders. For I'm raising up the house of Judah, the house of praise. I'm raising the house of breakthrough. I'm raising up the house that will bring down the walls that the enemy is trying to set up. I'll release a sound in that nation that will shift things, that will move things, that will open the heavens, and there will be a release. Wow. This is what I see. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. Wow. That's what I just saw. In the wilderness in Israel, they were led by the cloud and the fire. I saw this. There was fires of the Spirit. They're going to come out of the nation of Indonesia. This is a strategic time in the nation of Indonesia. This is a time where the wind catches the fire, and the fire begins to burn and burn and burn and burn. Everybody put your hands towards them and say, fire of God, cloud of God, fire of God. We release it by faith. We release it by faith. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara bisa yang kuat di sana selalu api. Terus termasuk tadi rumah pujian Yehuda, betul ya? Saudara, ada api yang akan menyebar. Lalu setelah itu gongnya intinya tuaian besar-besaran. Orang berjuta-juta akan datang kepada Tuhan. Saya percaya ini seperti tadi. Jangan anggap remeh nubuatan. Tangkaplah saudara. Iman. Saudara berani tangkap bisa terjadi dalam hidup saudara. Semua itu disediakan oleh Tuhan. Tapi orang yang percaya, orang yang anggap untuk dirinya akan mengalami. Ya, kita pujikan. Supaya berdiri. Menjadi persembahan hidup bagimu, Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu, imanku
dengan iman, saudara. Bukan hanya menyanyi, tapi jadikan nyanyian ini doa pada Tuhan, saudara. Permintaan pada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus, dengan hati yang percaya pada Tuhan, dengan hati yang membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh. Bukan perkara besar, Roh Kudus bekerjalah. Nyalakan api-Mu Tuhan, membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu. Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu, imanku bangkit dalam-Mu, melakukan perkara besar bersama. Semua doa pada Tuhan pribadi, saudara. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Jangan perhatikan siapapun, saudara. Pakai lagu, kata-kata lagu ini juga jadi doa kita. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Roh Kudus nyalakan api-Mu di dalam kami. Roh Kudus nyalakan bakar, saudara. Tuhan, persembahan kami menjadi persembahan hidup yang berkenan bagi-Mu, yang berguna bagi-Mu. Tuhan, kami dengar panggilan-Mu. Tuhan, kami mau tanggapi panggilan-Mu, karena kami percaya dengan panggilan-Mu. Ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Dunia dalam gelap, tapi kami bersyukur kami tidak harus ikut hidup dalam kegelapan, karena terang-Mu datang pada kami. Kami masuk bagian yang diterangi oleh Tuhan. Saat dunia dalam gelap, terang-Mu aku terima, Tuhan. Aku percaya dengan firman-Mu. Terima terang-Mu, Tuhan. Aku terima terang-Mu. Hidupku terang, hidupku diterangi, hatiku, pikiranku berkat diterangi Tuhan, dan kemuliaan Tuhan terpancar. Orang berbondong-bondong datang kalau lihat terang Tuhan yang menerangi hidup kami. Oh, kami boleh jadi terang, kami boleh menjadi berkat, kami bisa jadi kesaksian seperti jemaat Tesalonika yang menjadi kesaksian. Percaya, oh, Tuhan pakai mereka apapun keadaannya. Berkata-kata pada Tuhan, saudara, jaga api-Mu, jaga api Roh Kudus yang menyala dalam-Mu. Jangan biarkan padam, atau bahkan kau sendiri yang tinggalkan, atau kau yang padamkan. Jangan hidupmu dikuasai oleh kecewa. Kecewa itu kegelapan, itu bisa menghancurkan hidupmu. Jangan hidupmu dikuasai oleh kegelapan. Air zaman dunia dalam gelap. Jangan mau, saudara, karena Tuhan yang berjanji menepati janji. Terang Tuhan menerangi kita, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, menerangi jalan kita, menerangi apa yang kita perbuat, dibuatnya berhasil, supaya kita jadi kesaksian, supaya kita bisa jadi berkat. Berkata-kata, amini nubuatan, amini firman Tuhan, amini pewahyuan, amini pembukaan firman saudara, amini rema yang Tuhan berikan pada saudara. Ora lapasa, tara lapasa. Beri pewahyuan Tuhan, berikan rema Tuhan, berikan Tuhan terang-Mu menyala, api-Mu menyala atas setiap kami Tuhan. Hari ini beri pengurapan khusus, perbesar api-Mu, perbesar api-Mu. Aku terima, kami terima lawat gereja-Mu, penuhi dengan api-Mu, bahkan perbesar api-Mu. Oh, perbesar api yang Kau berikan pada setiap kami. Kuasa-Mu yang bekerja, kami tidak akan dalam gelap lagi, kami dalam terang, bahkan terpancar memancarkan terang. Dan kuasa Tuhan nyata. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, sakit penyakit dilenyapkan, sakit penyakit disembuhkan, diberi kesehatan. Penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh. Oh, mujizat kesembuhan terjadi, terjadi. Digenapi firman Tuhan, ya dan amin. Terima dengan iman, saudara. Oralah pasakara, pakai hidup untuk memuliakan Tuhan, pakai kesehatan untuk balas cinta kasih Tuhan. Yang kekurangan diberkati luar biasa, supaya jadi berkat, lepas dari jerat hutang, lepas dari semua beban-beban keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kutuk kekurangan dihancurkan, kutuk kegagalan dilenyapkan. Kasih
kasih karunia datang, anugerah datang, kebaikan Tuhan datang. Oh, anugerah, saudara, dilimpahkan pada saya. Terima, saudara, terima. Orang lapasa, apa yang didoakan, jalan buntu dibuka, jalan yang butuh pasangan, keturunan, pekerjaan, yang butuh mujizat, butuh apapun, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar, dan kami terima dengan iman, kami terima dengan iman, kami terima bahkan yang lebih lagi, api menyala dalam roh kami, api menyala. Oh, yang di depan, yang di belakang, yang di bawah, terima api Roh Kudus, api menyala lebih besar. Terima api Roh Kudus yang lebih lagi menyala dalam Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Kau berkarya lebih, bahkan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan duduk.